Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Indonesia kembali melahirkan generasi muda yang berbakat dan menginspirasi. Dia adalah Desi Rahelia Siagian yang menjadi Miss Asia Pasifik Internasional Indonesia 2024. Putri binaan Yayasan Eljon Indonesia ini berkompetisi di Filipina dalam ajang Miss Asia Pasifik Internasional 2024. Selama menjalani karantina, Desi mendapatkan banyak pengalaman baru dan berharga di hidupnya, seperti melakukan photoshoot, mendatangi ke tempat-tempat sponsor, kunjungan wisata, diundang ke salah satu TV nasional Filipina maupun ke podcast. Desi menjelaskan ada beberapa sesi yang ia lakukan bersama finalis lain saat berkompetisi, seperti sesi press presentation atau presscon, dilanjutkan sesi preliminary show yang mana ada 3 jenis penilaian, yaitu national costume, evening gown, dan swimsuit. Desi membawakan national costume sabung ayam dari desainer lokal Wahyu Hidayat. Pada sesi preliminary show ada beberapa special award untuk finalis yang terpilih. Kemudian dilanjutkan sesi prejudging atau deep interview. Perempuan cantik asal Sumatera Utara ini bercerita pada malam Coronation Night diumumkan siapa saja finalis yang masuk ke top 20. Pada malam tersebut juga terdapat sesi catwalk, swimsuit, dan evening gown di atas panggung. Selanjutnya, dari 20 finalis dipilih lagi siapa saja finalis yang masuk ke top 10. Di sesi tersebut, ke-10 finalis melakukan Q&A dengan pertanyaan yang berbeda-beda untuk selanjutnya dipilih 5 terbaik. Desi merasa bersyukur bisa diberi kesempatan dan kepercayaan menjadi perwakilan Indonesia di ajang pageant internasional. Tidak hanya itu, selama karantina Desi juga melatih public speaking-nya. Ia juga membangun rasa percaya diri dalam berbicara bahasa Inggris, terlebih teman-teman finalisnya juga mendukungnya. Meski berkompetisi, tetapi Desi dan finalis lain tetap menjalin hubungan pertemanan dengan baik. Desi juga memperkenalkan budaya Indonesia kepada finalis lain. Hubungan pertemanan mereka pun tidak hanya terjalin saat kompetisi, tetapi di luar itu mereka masih saling memberi kabar. Sementara itu, dengan pengalamannya sebagai Miss Asia Pasifik Internasional Indonesia 2024, Desi bisa membantu penerusnya yang bersaing di ajang internasional dan mengharumkan nama Indonesia. Desi memberikan beberapa tips kepada juniornya maupun kepada putri-putri binaan Yayasan Eljon Indonesia yang ingin berangkat ke kontes internasional, seperti mempersiapkan mental dan fisik dengan matang, memperdalam public speaking, menambah wawasan tentang budaya negara, tampil percaya diri, tonjolkan kelebihan, belajar catwalk hingga memperhatikan gaya berpakaian, make up, serta rambut. Desi juga mengingatkan untuk tetap bersyukur atas pencapaian yang telah diraih dan terus semangat menggapai cita-cita. Desi menyampaikan terima kasih kepada Yayasan Eljon Indonesia, khususnya Ketua Umum Yayasan Eljon Indonesia, Martinus Joni Sugiarto, yang telah memberikannya kepercayaan untuk tampil di panggung internasional. Jadi di Miss Asia Pacific International itu awalannya itu adalah kita bukan dicecar, lebih tepatnya mereka untuk minta kita photoshoot secara langsung. Nah, photoshootnya itu photoshoot untuk official announcement dari seluruh negara yang ikut hadir untuk di acara itu. Jadi selama 2 hari. Nah, selanjutnya di hari selanjutnya itu kita datang ke acara-acara sponsor-sponsor. Salah satunya seperti sponsor asuransi, kita datengin ke kantornya mereka untuk salam sapa gitu. Terus lanjutnya kita besok harinya lagi kita diundang ke salah satu TV nasionalnya mereka untuk menghadiri acaranya mereka tuh di situ kayak acara game show gitu. Terus kita selanjutnya ada diundang ke podcast yang dimana dibilang katanya salah satu terkenal yang ada di Filipina. Nah, itu kita diundang, tapi itu tuh yang di podcast nggak semua diundang. Jadi hanya aku berlima doang dari 5 negara doang yang diundang. Salah satunya Indonesia diundang ke situ di podcast. Tapi kalau ke TV nasional tuh kita semuanya diundang. Selanjutnya kita juga selalu didatangi ke sponsor-sponsor acara restoran-restoran gitu. Jadi restoran-restoran yang sponsor kita datengin, kita makan bareng di sana. Terus selanjutnya kita adain yang namanya press presentation atau press con untuk announcement ke seluruh pageant lovers yang ada di Filipina dan semua media-media bahwasannya inilah finalis yang dinyatakan untuk siap bertanding di saat di grand final. Terus ada lanjutnya kita prelim. Di preliminary ini kita mulailah competition yang dimana ada swimsuit competition, terus kita national costume competition, selanjutnya ada long dress. Nah, itu ada tiga yang kita untuk buat kompetisinya gitu. Nah, setelah ada prelim selesai, kita ada yang namanya kegiatan namanya rehearsal, di mana kita ada opening dance, choreo, blocking. Situ kita dipersiapin di H-3-nya, H-3 grand final. Terus H-3 selanjutnya
kita latihan-latihan, terus kita kunjungin lagi sponsor-sponsor lagi. Habis itu kita datangin salah satu landmark, katanya landmark ke paling ikonik di Filipina. Waktu itu juga kita singgah, kita foto. Terus selanjutnya kita Hamin satunya tuh kita makan bareng bersama dengan semua finalis, bersama juga top 5 dari pemenang tahun 2019-nya juga, beserta sama pemimpin di situ. Jadi kita makan malamnya, Hamin satunya malam itu, selesai itu baru deh kita ke grand final. Grand finalnya dimulai start, pokoknya itu kita udah preparation itu dari jam 4 pagi. Jam 4 pagi kita sampai acaranya itu dimulai dari jam 7 malam di sana. Acara kelar, selesai kelar acaranya, kita ada after party di sana. Di sana tuh ada after party, kita salah satu bar yang mereka juga salah satu sponsornya kita juga. Terus kita datangi, kita kelar acara sampai jam 3 pagi. Besoknya itu kita kembali ke negara kita masing-masing. Jadi teman-teman aku tuh udah banyak yang udah kembali ke negaranya masing-masing dari awal pagi banget sampai malamnya mereka udah pada pulang. Jadi di grand final itu tuh kita kan make up dari pagi kelar, terus tapi kita sebelum make up itu kita ada dibilang GR lagi. Nah, GR-nya itu di paginya memang. Di pagi sampai menuju hampir ke siang. Selanjutnya itu kita mulailah namanya make up apa segala macam ya gitu. Terus di acara grand finalnya itu dimulai yang namanya opening dance. Opening dance itu dimulai di awal acara sambil setelah itu, tapi sebelum itu opening dance, abis itu kita MC announce untuk sponsor-sponsor, ucapin terima kasih, terus sambil announce juga untuk para dewan jurinya yang di depan. Dewan jurinya itu kalau nggak salah ada total 13 orang dewan jurinya. Terus selanjutnya itu setelah opening dance barulah dinyatakan adanya announcement untuk top 20. Top 20 setelah dibacakan top 20, tapi di top 20 itu ada juga special award yang mereka undang untuk masuk ke top 20-nya, yang dimana special award itu dibacakan waktu preliminary competition yang ada swimsuit, evening gown sama national costume. Itu pemenang-pemenangnya dimasukkan, jadi otomatis mereka masuk ke top 20-nya. Habis selesai top 20 kelar, top 20 itu akan diminimalisir lagi ke top 10. Nah, dikecilin lagi ke jadi top 10, tapi dengan sebelum mereka masuk ke top 10 itu mereka harus kompetisi. Kompetisinya itu ada swimsuit competition sama evening gown. Jadi mereka 20 peserta itu ada kesempatan untuk swimsuit competition sama evening gown. Setelah itu baru dibacakanlah yang namanya top 10-nya. Setelah dibacakan top 10 itu untuk menuju ke top 5-nya lagi itu pakai Q&A di sana. Jadi Q&A-nya itu kalau nggak salah itu dari dewan jurinya dibacain nanti, tapi pakai nama sih gitu, kayak ada diacak-acak namanya terus kita ambil gitu. Nah, itu top 10-nya. Jadi habis selesai top 10 baru ke top 5-nya. Top 5-nya lagi kembali ada Q&A-nya juga. Tim Eljon Media melaporkan.